Baik, selamat malam. Perkenalkan nama saya Abednego Siregar dengan nomor induk mahasiswa 061002404028. Di sini saya akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah NDT yang berjudul Liquid Penetrant Test. Nah, untuk eh, untuk pendahuluan, metode dari liquid penetran ini adalah eh, digunakan untuk mendeteksi ketidaksempurnaan permukaan, misalnya retak, lubang, dan lain-lain. Metode ini menggunakan cairan yang mengandung pewarna yang menembus ketidaksempurnaan atau cacat permukaan melalui aksi kapiler. Penetran yang terjebak meningkatkan visibilitas ketidaksempurnaan dengan memberikan kontras visual antara ketidaksempurnaan dan permukaan sekitarnya. Nah, eh, yang menjadi pertanyaan itu adalah apa sih itu kapiler itu kapiler? Nah, untuk kapiler itu eh, diterjemahkan sebagai kemampuan cairan untuk mengalir dalam ruang sempit tanpa bantuan. Dapat dilihat pada layar seperti ini. Jadi kapiler itu dia masuk ke dalam ruang sempit tanpa bantuan ya, menyerap ke dalam ruangan ini. Nah, atau bahkan berlawanan dengan gaya eksternal seperti gravitasi. Contoh aksi kapiler pada air termasuk air yang naik melalui sedotan atau tabung kaca, merembes melalui kertas atau handuk kain, bergerak melalui tanaman, dan air mata yang mengalir melalui saluran air mata. Nah, untuk perkembangan sejarah dari penetran ini, pada abad ke-19 itu menggunakan metode minyak dan kapur sirih. Nah, untuk metodenya ini yang pertama itu dapat dilakukan sebagai perawatan lokomotif uap bagian seperti batang, as roda, pin engkol. Terus untuk digunakan sebagai pembersihan spare part dengan cara merebus dalam larutan soda kaustik, aplikasi penetran kotor minyak pelumas berat, bersihkan kelebihan penetran, aplikasikan campuran kapur sirih atau kapur dalam alkohol di denutratasi, ataupun inspeksi meninggalkan indikasi noda gelap diskontinuitas. Nah, kemudian kedua keduanya tidak cukup sensitif untuk berbagai cacat pada metode minyak dan kapur sirih. Dan kemudian perkembangannya itu makin pesat ya untuk dari penetran ini. Pada tahun 1939 ini ditemukan color liquid dye atau red introduced by US Defense Excellent Contrast with white background. Dan semakin berkembang lagi pada tahun 1941 ini penetran containing fluorines introduced superior contrast when used with black light. Dan kemudian ditemukan lagi metode perkembangan dari penetran ini pada tahun 1957, yaitu post emulsification type Lorentz penetran introduce more sensitive. Kemudian pastinya ada kelebihan dan kekurangan dari penetran tes tersebut. Nah, kita masuk ke pembahasannya itu yang menjadi kelebihan itu yang pertama inspeksi penetran. Air mampu memeriksa seluruh permukaan objek bentuk yang kompleks, dapat direndam atau disemprot dengan penetran untuk memberi cakupan permukaan yang lengkap. Metode NDT lainnya hanya mencakup area atau lokasi tertentu dan harus diulang untuk mencakup area atau lokasi lain. Kemudian kelebihan yang kedua itu adalah inspeksi penetran cair mampu mendeteksi diskontinuitas permukaan atau cacat yang sangat kecil. Ini merupakan salah satu metode inspeksi NDT yang paling sensitif untuk mendeteksi cacat permukaan. Nah, yang ketiga itu adalah inspeksi penetran cair dapat digunakan pada berbagai macam material seperti logam ferus dan non-ferus serta paduannya. Yang keempat itu adalah inspeksi penetran cair dapat dilakukan dengan peralatan yang relatif murah dan sederhana. Jika area yang akan diperiksa, inspeksi dapat dilakukan dengan peralatan portable atau yang mudah dibawa gitu ya. Kemudian masuk ke kekurangan dari penetran tes ini.
Yang pertama itu adalah permukaan uji harus bebas dari kontaminasi seperti debu, minyak, grease, cat, dan lain-lain. Yang kedua itu hanya dapat mendeteksi cacat las pada permukaan saja. Yang ketiga itulah tidak dapat digunakan sebagai spesimen berpori dan sulit digunakan pada permukaan yang sangat kasar. Dan keempat ini adalah pengangkatan semua material penetran penetran setelah pengujian seringkali diperlukan. Yang kelima itu adalah tidak ada metode mudah untuk menghasilkan rekaman permanen pada eh, kekurangan dari penetran tes ini. Nah, masuk ke dalam prinsip-prinsip dasar dari penetran tes. Nah, yang pertama itu tipe-tipe penetran itu ada dua. Yang pertama itu tipe pertama fluorence penetran, yang kedua adalah visible dye penetran. Dapat dilihat pada layar seperti ini. Tipe 1 seperti ini, tipe 2 seperti ini. Nah, masuk ke pembahasan berikutnya itu adalah fluorence penetran. Ini menghasilkan indikasi cacat yang hanya dapat dilihat dengan menggunakan cahaya ultraviolet atau backlight dan di tempat gelap. Inspeksi dengan penetran fluoren sangat sensitif. Pada penetran semacam ini, penanda terbuat dari atau dilapisi dengan bahan fluoren. Bahan fluorens menyerap cahaya ultraviolet dan memancarkan kembali energi yang diserap sebagai cahaya tampak di wilayah kuning-kuning hijau spektrum cahaya tampak. Nah, seperti ini adalah liquid developer dan ini adalah liquid penetran dan fluorescence substance gitu. Kemudian masuk ke pembahasan berikut ini adalah hal-hal yang penting dalam fluorescence penetran secara general. Itu adalah kecerahan. Salah satu faktor yang lebih penting yang bertanggung jawab atas efektivitas proses penetran adalah visibilitas indikasi. Penetran yang mengandung pewarna fluoren tidak terlalu terlihat di bawah cahaya putih. Namun, namun ketika dikenai radiasi ultraviolet dekat 360 nm atau UVA. Kemudian masuk ke dalam stabilitas ultraviolet. Pewarna fluorescence kehilangan kemampuan untuk berfluorensi setelah paparan berkepanjangan terhadap radiasi ultraviolet. Ketahanan terhadap hilangnya kemampuan ini disebut stabilitas ultraviolet. Menurut SAE AMS 2684 mensyaratkan sampel encer dari penetran fluorescence untuk mempertahankan cerahan minimum setelah paparan 1 jam terhadap 800 mil watt per centimeter kuadrat paparan ultraviolet. Nah, pastinya ada keuntungan dalam menggunakan metode ini. Yang pertama itu adalah lebih sensitif terhadap cacat-cacat yang lebih kecil jika dibandingkan dengan visible dye penetran. Yang kedua itu adalah indikasi cacat bercahaya sehingga dapat ditemukan dengan mudah. Yang ketiga, fluorescence yang berwarna cocok untuk pembacaan lebih cepat. Kekurangan ini adalah memerlukan lingkungan yang gelap. Inspeksi harus dilakukan di dalam ruangan ataupun kabin yang gelap untuk melihat cahaya fluoresensi. Ini kekurangan, ini kurang fleksibel dibandingkan visible. Nah, seperti ini langkah kerjanya itu eh, di cleaning, spray penetran, itu kita remove lagi pakai cleaner, kita apply developer dan kita akan menginspek di under backlight gitu ya. Nanti bakal kelihatan jika memang ada diskontinuitas atau cacat las. Nah, kemudian ini adalah tipe-tipe penetran yang kedua, visible dye penetran. Ini biasanya common ya, yang saya gunakan. Ini menghasilkan indikasi cacat yang dapat dilihat hanya dengan menggunakan cahaya tampak atau lampu biasa dan terdapat warna. Biasanya berwarna merah yang digunakan sebagai penanda dalam cairan pembawa atau medium. Nah, untuk ada beberapa hal yang penting ketika melakukan inspection. Nah, yang pertama itu saat menggunakan penetran yang terlihat ataupun visible, intensitas cahaya merupakan hal yang paling penting. Nah, kemudian yang kedua itu adalah inspeksi dapat dilakukan dengan menggunakan pencahayaan alami atau pencahayaan buatan. Karena cahaya siang
alami berubah dari waktu-waktu, penggunaan pencahayaan buatan direkomendasikan untuk mendapatkan keseragaman yang lebih baik. Kemudian keuntungan dari tipe visible, visible dye penetran ini, yang pertama adalah uji uji penetran dye cukup murah dibandingkan dengan metode NDT lainnya seperti eh, M- MT, UT, RT, dan eddy current ya, tes dan lain-lain. Dan yang kedua itu sangat sensitif dan diskontinuitas kecil juga dapat dideteksi dengan mudah. Ketiga, hampir semua bahan non-poros ataupun tidak berpori seperti logam, plastik, keramik, dan lain-lain dapat diperiksa. Yang keempat, pengujian ini hanya membutuhkan waktu yang sangat singkat sehingga material dapat diperiksa dengan cepat. Yang kelima, bentuk geometris yang kompleks juga dapat diperiksa dengan mudah. Namun di balik kelebihan pasti ada kekurangan dari eh, visible dari penetran ini. Yang pertama itu adalah hanya cacat pada permukaan yang dapat diperiksa. Yang kedua itu memerlukan pembersihan awal pada permukaan yang akan diperiksa. Yang ketiga, memerlukan pembersihan setelah pemeriksaan dan memerlukan penanganan dan pembuangan bahan kimia yang tepat. Berikut ini adalah cara kerjanya ya. Cleaning, apply penetran, terus kita remove lagi dari ini ya, cairan penetran, baru kita apply developer. Dan jika memang ada cacat, pasti akan kelihatan berwarna merah pada cacat pada permukaan benda kerja kita. Kemudian di dalam penetran test ada beberapa metode berdasarkan bagaimana cara pembersihan sisa penetran dilakukan. Ada 4 metode. Yang pertama itu adalah metode A, water washable. Yang kedua metode B, lipolik post emulsifable. Yang ketiga metode C, solvent reformable. Yang keempat adalah metode D, hidrophilic post emulsifiable. Nah, masuk yang metode pertama itu adalah metode A, water washable. Penetran yang dapat dibersihkan dengan air dibersihkan setelah penetran meresap dengan menyemprotkan air pada bagian benda kerja. Terdapat senyawa kimia yang disebut emulsifer yang ketika dicampur dengan pelarut minyak membentuk campuran yang dapat dihilangkan dengan air. Senyawa kimia yang membentuk campuran emulsibel ini disebut agen emulsifer atau emulsifer. Penetran yang dapat dibersihkan dengan air diformasikan dengan emulsifer sebagai komponen dari pelarut penetran. Hal ini memungkinkan pembersihan langsung dengan air segera setelah penetran meresap. Dapat dilihat seperti ini adalah gambaran dari metode A, water washable. Masuk yang kedua ini adalah metode B, lipophilic post emulsifiable. Apa sih itu? Uh, Lipophilic post emulsifiable tidak dapat langsung dicuci dengan air dan memerlukan penggunaan emulsifer atau berbasis minyak atau air. Setelah waktu penetrasi yang diperlukan, sisa penetran pada bagian tersebut diemulsikan dengan cara merendam, membanjiri, atau menyemprotkan bagian tersebut dengan emulsifer yang diperlukan. Penggunaan emulsifer dengan kuas tidak diperbolehkan. Pencucian yang efektif terhadap penetran yang telah diemulsikan dapat dilakukan dengan waktu maksimum yang sama seperti pada penetran yang dapat dicuci langsung dengan air. Dapat dilihat seperti ini gambarannya ya. Ada emulsifer, nanti ada water untuk membersihkannya ini. Kemudian masuk ke metode C, solvent removable. Ini adalah penetran yang hanya dapat dibersihkan menggunakan cairan kimia khusus atau solvent dan paling sering digunakan dengan kaleng semprot. Metode pelarut yang dapat dihilangkan menggunakan lap pelarut untuk menghilangkan penetran permukaan yang berlebihan. Biasanya, penetran yang digunakan dalam proses pelarut ini yang dapat dihilangkan adalah penetran yang dapat diemulsikan kembali. Ini adalah solvent, ini bekas dari apa penetran ini ya, dari developer nanti akan dibersihkan pakai cairan kimia khusus solvent.
Kemudian yang keempat ini adalah metode hidrofil post emulsible. Penetran yang digunakan seringkali sama dengan metode lipofik. Namun metode emulsifer hidrofilik memerlukan penggunaan larutan pembersih berbasis air yang terpisah. Emulsifer hidrofilik yang secara lebih akurat dikenal sebagai pelarut hidrofilik. Larut dalam air dan sebenarnya menghilangkan penetran permukaan berlebih pada aksi deterjen daripada aksi emulsifikasi. Nah, untuk peralatan-peralatan sendiri di dalam melakukan penetran tes ini, yang pertama itu adalah developer. Nah, peranan developer adalah untuk menarik bahan penetran yang terperangkap keluar dari cacat yang menyebarkan di permukaan bagian benda kerja sehingga dapat dilihat oleh inspektor. Developer yang digunakan dengan penetran yang terlihat atau visible menciptakan latar belakang putih sehingga tingkat kontras yang lebih besar antara indikasi dan latar belakang sekitarnya. Nah, ada beberapa tipe-tipe developer, ada 6. Yang pertama itu adalah Form A, dry powder developer. Yang B, water soluble developer, larut dalam air. Form C, water suspendible developer atau bercampur dengan air. Yang form D, non-aqueous developer type 1 fluorines atau solvent base. Yang kelima, form E, non-aqueous developer type 2 visible dye atau solvent base. Yang keenam, form F, specific application developer atau plastic film developer. Yang kedua itu adalah cleaner. Cleaner merupakan ini cairan untuk membersihkan kelebihan penetran dari permukaan benda uji sebelum pengembangan diaplikasikan. Yang ketiga ini adalah penetran. Cairan khusus yang meresap ke dalam retakan atau cacat permukaan, biasanya berwarna merah atau fluorescence. Untuk alat-alatnya itu sendiri ini adalah kuas ataupun lap. Ini untuk mengoleskan cairan penetran dan lap untuk membersihkan selama proses pengujian penetran cair atau liquid penetran test. Nah, begini dari prosedur pengerjaan dari liquid penetrance ini. Pada ini ya, daya penetran. Ini adalah benda kerja yang akan lakukan liquid penetration test. Kita bersihkan permukaan ini, kemudian kita kasih cleaner sebelum tes. Setelah itu kita remove cleaner ini dan kita biarkan kering dan kita apply penetran. Nah, setelah itu kita akan remove penetran ini ya. Remove. Kemudian kita akan apply developer. Nah, tunggu nanti akan keluar jika memang ada cacat las itu nanti bakal berwarna merah. Nah, di dalam prosedur-prosedur pengerjaan ini yang seperti saya jelaskan secara umum, ini akan dibahas pada slide ini. Nah, ini adalah persiapan permukaan. Permukaan harus dibersihkan secara menyeluruh agar terbebas dari kotoran, minyak, cat, eh, lemak, air, ataupun kontaminasi lainnya. Untuk pembersihan dapat dilakukan dengan kain kering, pelarut, pembersih penghilang karat, dan lain-lain, tergantung pada kondisi permukaan yang akan diperiksa. Kemudian, setelah itu kita aplikasi penetran. Setelah pembersihan menyeluruh, penetran diaplikasikan. Penetran adalah cairan berwarna merah, dapat diaplikasikan ke permukaan untuk menyemprotkan paling umum dengan kuas ataupun dengan merendam seluruh permukaan dalam bak penetran. Suhu permukaan harus antara 50 sampai 52 derajat Celcius. Kemudian masuk ke pembahasan ini adalah waktu tunggu atau dual period. Biarkan penetran apa adanya di permukaan untuk periode waktu minimum atau dikenal dengan waktu tunggu atau dual period. Selama waktu tunggu, penetran meresap ke dalam cacat jika ada permukaan yang akan diperiksa. Karena aksi kapiler, waktu tunggu bervariasi sekitar 5 menit hingga 60 menit atau bahkan lebih, tergantung pada material dan kondisi penggunaannya. Yang keempat itu adalah penghilangan atau kelebihan penetran.
Setelah membiarkan permukaan untuk waktu tunggu yang direkomendasikan, penetran harus dibersihkan. Untuk membersihkan kelebihan penetran, kain dan penghilang penetran harus digunakan. Saat membersihkan kelebihan penetran, dua hal harus diperhatikan. Yang pertama itulah pembersihan harus searah, yaitu pembersihan harus dilakukan dalam satu arah saja. Pembersihan bolak-balik harus dihindari. Yang kedua itulah penghilangan dan pembersihan penetran tidak boleh diaplikasikan langsung ke permukaan, melainkan dioleskan penghilang atau pembersih penetran pada kain. Dan kain itulah harus digunakan untuk membersihkannya. Ini adalah contoh, ini adalah dwell time. Jika kita menggunakan refernya ini, kita ambil contoh seperti ASME, boiler, dan prosedur vessel code. Ini formnya ini ada casting, extraction atau forging well. Ini discontinue cacatnya, contohnya porosity, lapse, crack. Nah, ini ada dwell time ya. Kita harus menunggu sekitar 30 menit setelah pengaplikasian ini. Kemudian masuk ke prosedur pengerjaannya yang kelima. Yang kelima, aplikasi developer. Setelah pembersihan menyeluruh, lapisan tipis developer diaplikasikan. Dua hal harusnya diperhatikan saat menyemprotkan developer. Yang pertama itu kocok botol dengan kuat. Pertahankan jarak 10-12 in dari permukaan saat menyemprot developer. Yang ketiga, setelah menyemprot developer, tunggu waktu 10 menit hingga 60 menit. Yang keenam, melakukan inspeksi. Setelah aplikasi developer, tunggu selama 10 hingga 60 menit dan kemudian lakukan inspeksi. Pencerahan yang memadai diperlukan untuk mendeteksi indikasi dari cacat yang mungkin ada. Nah, ini adalah contoh aplikasi yang pernah saya lakukan, tim QC lakukan. Ini pertama ini kita, eh, sorry ini kebalik. Nah, ini kita lakukan pembersihan. Ini adalah bedak yang kita inspek bedak kerjanya pada elbow. Kita bersihkan dengan sikat baja. Nah, kemudian kita apply cleaner. Setelah itu kita bersihkan, kita bersihkan. Kemudian kita apply dari liquid penetrant ini. Kemudian kita bersihkan lagi setelah kita apply dari penetran. Kita apply developer dan kita lakukan inspeksi. Kebetulan di sini hasil dari pengawasannya itu tidak ada cacat las. Dan hasil dari eh, aplikasi liquid penetran ini pada QC ACC. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Selamat malam. Terima kasih.